Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dirut Telkomsel, Bapak Sutianto Hantoro. Namanya harus dihafal dulu 7 kali biar baru hafal. Para direksi yang lain dan rekan-rekan dari PBNU, Sekjen, Wakil Sekjen, dari NU Channel, dan Mbak Aziza. Para peserta yang hadir atau melalui virtual. Dakwah itu mengajak. Da'a yad'u da'watan, itu asal mulanya. Mengajak kemana? Mengajak ke jalan yang benar. Kalau mengajak ke jalan sesat bukan dakwah namanya. Selama yang diajak itu, yang disampaikan adalah nilai-nilai kebenaran, maka namanya dakwah. Nah, agama Islam dinud dakwah, dinur risalah, agama misyir, agama dakwah. Maka sering sekali bentrok dengan sesama agama dakwah, yaitu Kristen. Karena sama-sama mengajak, sama-sama menjanjikan kebahagiaan, menawarkan keselamatan. Beda dengan agama Hindu, Buddha, Konghucu, bukan agama dakwah, Yahudi, eksklusif hanya khusus untuk keturunan Bani Israel. Nah, di sini Islam dan Kristen sering bersinggungan, sama-sama agama misyir, agama risalah. Nah, cara dakwah sudah digariskan dalam Islam, dalam Al-Quran tegas sekali. Saya yakin semua orang baca. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah, jalan yang benar, bil hikmah, dengan bijak, dengan wisdom, dengan kearifan, jauh dari caci maki, jauh dari ngumpat-ngumpat, apalagi intimidasi, teror, memaksa. Itu Quran tegas sekali itu. Suatu ketika ada sahabat namanya Al-Hasin Al-Khazraji. Anaknya tidak mau masuk Islam. Dirayu, dikandani, diajak, dilobi, enggak mau. Akhirnya si ayah ini habis kesabarannya. Saya bunuh kamu. Begitu ada seorang ayah menteror anaknya, turun ayat Al-Quran, La ikraha fiddin. Tidak boleh ada kekerasan, ada teror, ada intimidasi, ada ancam-mengancam dalam hal agama. Oleh karena itu, Nabi Muhammad, kalau kita baca sejarah, tapi silakan baca sejarah kalau mau lengkap kitab Al-Kamil, karangan Ibnul Athir, itu sejarah Islam lengkap 13 jilid. Bahasanya Arab, kalau bisa baca silahkan. Ya kalau hanya baca ringkasan sejarah yang pelajaran Salawiyah ya nggak cukup pasti. Nah, sejarah Nabi Muhammad tidak pernah beliau sekalipun tidak pernah menteror, menakut-nakutin, tidak pernah. Orang lain tidak pernah. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan, walau syaa rabbuka la ja'al la amana man fil ardi jami'a. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Allah mau menghendaki, niscaya manusia di muka bumi ini Islam semua. Tapi Allah enggak menghendaki. Afa anta tukrihun nas, apakah Muhammad akan memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, agar manusia semua beriman dengan Islam? Tidak boleh Muhammad. Itu Quran itu. Ya seandainya Tuhan menghendaki, niscaya di muka bumi ini Islam saja yang ada. Itu Tuhan tidak menghendaki. Biarkan agama ini beragam, biarkan budaya beragam dan semua pun beragam. Merupakan sunnatullah, desain Allah. Itu bil hikmah namanya. Tidak mungkin dakwah yang diberikan oleh yang diajarkan oleh Islam itu bertentangan dengan hikmah. Itu bukan dakwah namanya. Bahkan ada lagi ayat mengatakan kezaliman yang paling puncak, paling pol. Kezaliman paling pol adalah kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Jadi kalau berantem gitu soal rebutan warisan, rebutan kedudukan,
is okay lah. Walaupun itu jelek kita masih mending. Yang paling zalim azlam yang paling zalim. Tidak ada yang lebih dari itu adalah kekerasan, kerusakan atau merusak dengan mengatasnamakan yud'a ilal Islam, mengatasnamakan Islam. Itu yang paling jahat. Siap. Lalu model dakwah yang seperti apa yang relevan di Indonesia? Nah, sejarah dakwah Rasulullah dan Wali Songo sudah ada contohnya. Kiai. Nah, Wali Songo sendiri harus kita tiru bagaimana mengislamkan masyarakat Jawa yang waktu itu Hindu dan Buddha tanpa kekerasan. Hanya 50 tahun loh. Hanya tahun 1450 sampai tahun 1500 selesai sudah. Sudah Islam sudah berdiri di Jawa ini. Pertama kali seorang ulama datang ke sini namanya Syekh Ahmad Subakir. Itu dari Persia. Karena orang pedagang Persia kalau datang ke Jawa 50 mati 20. Berangkat 100 mati 30. Maka raja sana perintah ulama Ahmad Subakir. Ada apa sih di Jawa tuh, coba lihat kok. Orang kita, orang Persia kalau ke sana pulangnya pasti banyak yang mati. Setelah Syekh Subakir datang kemari ternyata banyak dedemitnya. Percaya nggak kira-kira? Percaya nggak Pak Aziza? Banyak dedemitnya, banyak setannya, banyak makhluk jahat. Maka oleh Syekh Ahmad Subakir, makhluk-makhluk halus itu dirantai, dibuang ke Laut Selatan. Ada dua makhluk yang makhluk halus, yang tidak nakal, tidak mau ganggu Islam, tapi nggak mau masuk Islam, tapi nggak ganggu Islam. Namanya Sang Yang Semar dan Sang Yang Togok. Ini barangkali orang Telkomsel baru dengar cerita begini. Padahal orang Jawa asli padahal. Nah, itu Syekh Subakir. Nah, beliau wafat di Wajo. Kemudian di Wajo ya, Sulawesi Selatan. Kedua datang lagi Syekh Wasil namanya. Nama aslinya Nisabur An-Nisaburi. Syahri Asidin An-Nisaburi. Datang kemari berkenalan dengan Ratu Sima. Ratu yang terkenal adil dari kerajaan Kalingga. Di mana? Di Jepara. Beliau membawa kitab namanya kitab Al-Asrar. Rahasia. Diajarkan kepada sahabatnya Raja Joyoboyo Doho Kediri. Diterjemahkan jadilah Ramalan Joyoboyo. Padahal itu kitab Arab aslinya Kitabul Asrar, kitab rahasia yang dibawa Syekh Wasil. Percaya silahkan, nggak apa-apa ini namanya. Kita kembali ke sejarah. Itu sebelum Wali Songo. Ada lagi tahun 1410 ulama dari Cina, dari Tiongkok datang namanya Syekh Hasanuddin. Di Rengas Dengklok, Kerawang, mengajarkan Quran, suaranya enak, maka disebut Qori, maka disebut Syekh Kuro, Rengas Dengklok, Kerawang. Raja Siliwangi, Kuncaningrat, mendengar ada agama baru, marah besar, berangkatlah dari selatan, dari Bogor barangkali, menuju Kerawang. Sampai di sana, mau saya bunuh itu. Apa ini, agama apa ini? Sampai di sana, ada santrinya Syekh Kuro, sedang belajar baca Quran, kutilang. Kuning tinggi langsing. Seperti Mbak Aziza barangkali ya. Terima kasih Kiai. Kapan lagi dipuji? Namanya Subang Larang namanya. Raja Siliwangi jangankan mau membunuh, malah klepek-klepek. Jatuh cinta langsung. Mas, ya silakan kalau kamu ingin mengawin murid saya, tapi syaratnya masuk Islam. Udah masuk Islam. Ada mas kawinnya, apa? Tasbih. Di mana? Sudah saya cari tasbih. Gak ada di sini, adanya di Mekah. Saya terbang ke sana. Ini dongengnya begitu dongengnya. Nah dia mau terbang, hong. Biasanya terbang kalau hong itu biasanya. Macet. Sekali lagi hong, gak terbang. Sekali lagi hong, macet juga. Nah, kata Syekh Kuro, kalau mau terbang baca Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya dibaca loh. Bismillah dibaca, hong dibaca. Ringkas cerita dia terbang datang bawa tasbih. Terjadi pernikahan antara Raja Siliwangi dengan Subang Larang. Nanti punya anak, ini konon katanya Islamnya kurang serius si raja ini. Atau bahkan ada yang mengatakan murtad. Hanya karena ingin ngawin Subang Larang saja. Tapi nanti punya putra Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang yang kuburnya di Godog Garut itu yang akan mengislamkan seluruh Jawa Barat. Kecuali Patih Pucukumun dengan pengikutnya suku Baduy di Malimping. Agamanya tetap Karuhunan Sunda Wiwitan. Nah, nanti akan Syekh Rahmatullah punya adik namanya Abdullah Iman atau terkenal dengan Ki Kuwu Cirebon. Itu ya bupati lah. Nanti punya adik lagi perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Dinikah oleh seorang Habib dari India namanya
Abdullah Azmat Khan punya anak siapa Pak? Sunan Gunung Jati. Ya Sunan Gunung Jati itu dari ibu cucu Prabu Siliwangi, dari bapak Habib dari India, turunan Gujarat, namanya Abdullah Azmat. Cerita begini sulit tuh, dikira gampang apa? Dikira baru baca kemarin apa? Itu kok bisa tahu semua ya Buya ya, hebat ya, luar biasa ya ilmunya. Subhanallah. Datang Islam kemari, mohon maaf, ini bukan saya merendahkan agama lain. Agama Hindu kan berkasta-kasta. Brahma, Satria, Sudra, Veria, Waisa. Nah, masalah agama hanya Brahma. Yang lain gak usah tahu lah. Orang kecil gak usah tahu. Ini ikut aja. Tidak boleh baca kitab suci. Waisa, Varia ini, Sudra ini. Agama Islam datang. Semua orang Islam harus bisa baca Quran. Walaupun minimal Al-Fatihah harus bisa. Jadi mereka kaget. Seumur-umur baru boleh baca kitab suci kalamnya Tuhan kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari nggak mungkin baca kitab sucinya Tuhan. Itu yang menarik. Kemudian bahasa Jawa, mohon maaf bahasa Jawa. Jawa Pak? Saya Jawa. Ini. Saya Sumatera Pak. Sumatera. Beda dikit. Bahasa Jawa ada ingsun, aku. Itu ingsun gak boleh orang kecil Sudra, Varia, Waisa mengatakan ingsun, menggunakan ingsun. Itu raja itu ingsun. Kalau orang kecil itu kaulo alit, budak kecil. Sampean dalem, debu yang ada di kakimu. Saya ini debu yang ada di kakimu. Kalau salaman gak boleh tangan, dengkul yang dicium. Sampai sekarang masih. Hamkubono itu kalau rakyat salaman dengkul yang salamannya bukan tangan. Sampai sekarang. Datang agama Islam, orang kecil gak boleh ngomong ingsun tadi itu. Datang agama Islam atau para wali songo terutama ngajarin gini. Nawaitul wudu'a, niat sholat, niat sopo ingsun ambil air wudu. Usolli fardhu zuhri, niat sholat ingsun sholat zuhur. Tujuh orang Jawa kaget. Boleh mengucapkan ingsun, boleh menggunakan kata ingsun kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam jangan harap bisa ngomong ingsun. Kaulo alit, alah budak kecil. Itu salah satu cara bagaimana Wali Songo mengislamkan masyarakat Jawa. Banyak lagi. Nah, dengan demikian, nah ini ceritanya. Raja Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir Brawijaya V, namanya Kertanegara namanya. Atau Kertonegoro lah. Punya istri 600 Pak, istrinya. Gak apa-apa. Raja gak apa-apa, kalau direktur Telkomsel gak boleh. Maksimal berapa? Di antara istrinya ada yang Islam. Dari Champa ya, dari Kamboja, Cina lah. Namanya Subanci atau Dewi Retno. Orang Jawa panggilnya Dewi Retno. Punya anak laki-laki. Namanya Jinbun. Si anak ini setelah muda nakal, setelah remaja nakal, ibunya Cina ini. Diusir dari kerajaan Majapahit, jalan ke arah timur, masuk Ampel Denta, Surabaya. Jumpa dengan seorang ulama namanya Syekh Rahmatullah atau Sunan Ampel. Rahmatullah itu putranya Syekh Ibrahim Samarkandi. Orang Jawa bilang Ibrahim Samarkandi. Yang mendarat di Kecamatan Palang Tuban. Bawa anak 2, satu Ali Murtado, satu Rahmatullah. Dan keponakannya satu Abu Hurairah namanya. Masuk Islam si Jinbun di tangan Sunan Ampel. Ya, 5 tahun masuk Islam, hafal Quran, paham Islam. Dia ngomong sama gurunya, Syekh, saya anak raja harus jadi raja. Saya anak penguasa harus jadi penguasa. Oh ya silahkan nak, saya doakan. Saya orang tua hanya mendoakan lah. Kalau saya sendiri gak ingin jadi raja, gak ingin. Karena orang tua kan. Tidak lama, ringkas cerita, berdirilah kerajaan pertama Islam di Jawa. Demak Bintoro. Rajanya adalah Jinbun. Oh ya namanya diganti oleh Sunan Ampel. Abdul Fattah. Raja pertama Islam namanya Raden Abdul Fattah. Raja Demak Bintoro. Yang notabene putra Raja Brawijaya V yang ibunya Islam. Bapaknya kaget melihat anaknya jadi Raja Islam. WA ke anak yang satu. Prabu Sriwijaya di Sumatera Selatan. Namanya Aryadillah. Nah, Jinbun jadi Raja Islam, gimana komentar kamu? WA-nya direply. Yang terhormat ayahanda, mohon maaf, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadillah tapi Fatahillah. Bapaknya kaget, anak masuk Islam semua. Lama-lama orang Jawa berbondong-bondong ikut Demak. Karena beberapa nilai-nilai Islam yang tadi tuh,
yang egaliter, yang ya pokoknya lebih bersih, lebih minimal mencuci muka, tangan, kaki 5 kali sehari semalam. Walhasil nilai-nilai yang luhur daripada Hindu lah. Maka Brawijaya V ditinggal oleh rakyatnya. Ditinggal rakyatnya, akhirnya dia masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Brawijaya V, selesailah riwayat Imperium Majapahit. Yang dulu gagah perkasa ketika Hayam Wuruk Gajah Mada. Sampai ke Sri Lanka, sampai ke Filipina Selatan. Semua Majapahit hilang, bubar tanpa diperangi, tanpa ada konflik senjata. Orang Jawa mengatakan sirno ilang kertaneng bumi. Ini orang Sumatera gak paham. Siap. Kerajaan Majapahit hilang ditelan bumi. Terus ada yang tanya, ilmunya kemana? Raja Majapahit karena katanya sakti, bisa terbang. Sakti lah, raja-raja kan sakti. Kemana ilmunya? Surodiro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti. Kehebatan keningratan orang Jawa kalah oleh jampinya santri, doanya santri, mantra-mantranya santri. Santri dulu tapi. Santri kalau dulu. santri sekarang doanya drobos. Belum karena lagi keseringan santri bikin milenial. proposal. Jadi hilangnya Majapahit, hilangnya Pajajaran tadi karena kawin dengan Subang Larang, hilangnya Sriwijaya tanpa peperangan, bil hikmah. Nah, kalau relevansinya dengan yang sekarang ini gimana Kiai? Ada banyak sekali ceramah dan konten Islami terkait hoax, konten yang isinya mencaci, membenci. Pasti orang itu tidak paham Islam. Pasti, saya jamin. Walaupun kalau paham Islam gak akan keras. mohon maaf Kiai, mereka juga pakai dalil, mereka juga pakai hadis ya Kiai. Pasti salah paham. Oh seperti itu. Contoh, ayat mengatakan walladzina hajaru wa khriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu kaffiran anhum sayyi'atihim wa adkhilanhum jannatin tajri anhar. Barang siapa keluar dari rumah dan jihad, membunuh atau terbunuh, langsung surga. Betul, ayatnya ada itu, saya tahu, hafal saya. Tapi lihat dong konteksnya turun ayat itu ketika lagi perang Ahzab, perang multi pasukan atau multi apa namanya? Ahzab, multinasional ya. Madinah diserbu 10.000 pasukan. Seluruh suku Arab dikoordinasi oleh Abu Sufyan dari Mekah. Nyerang Madinah. Sampai Nabi bikin parit untuk pertahanan. Beberapa kudanya musuh yang besar-besar bisa loncat parit. Beberapa sahabat ketakutan. Masuk ke rumah sembunyi. Turun ayat itu. Keluar dari rumah, jangan takut. Kamu membunuh, kamu mati, surga balasannya. Jadi ketika ayat itu turun, kita harus tahu apa konteksnya. Lagi perang, masa sekarang lagi amannya bom? Ya kadang gini Kiai, mereka gak keluar rumah tapi bisa upload, bisa nulis di konten-konten. Nah nanti kita tanya tuh ke Mas Anto, lanjut Kiai. Ya. Jadi memahami ayat Quran tidak gampang. Gini ya, ayat Quran itu tidak gampang. Ada berbagai macam ayat tipenya. Ada ayat muhkamah, baku, gak bisa ditafsiri lah. Qul wallahu ahad, Allah satu, gak bisa ditafsir. Ada ayat mutasyabih, masih remeng-remeng, masih perlu ditafsir. Senggolan dengan istri itu batal apa tidak, itu berbagai pendapat ulama. Ada ayat mutlaqah, absolut, ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ada yang muqayyad, tidak absolut. Wa ulil amri minkum, taat kepada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Kalau enggak baik ya jangan ditaatin. Padahal satu rentetan tuh. Ati'ullah wa ati'ur rasul ulil amri minkum. Tapi yang dua tadi absolut, mutlak, yang ini muqayyad namanya. Ada ayat umum, am, aqimus sholah, sholat 5 waktu, itu umum itu, siapapun, kapanpun, dimanapun wajib sholat. Ada yang khas, yang khusus. Tadi ayat jihad tadi, ayat jihad ini khusus namanya, ketika lagi perang. Kemudian ada ayat hakiki, realistis, ada majazi, metafor. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya muka, Allah duduk di aras, itu majaz, metafor. Harus ditakwil. Ada ayat nasikhah, mendelit, ada ayat mansukhah yang didelit. Gak gampang, itu minimal 3 tahun belajar itu. Gak mungkin kalau pesan kilat 1 minggu terus hanya pelihara jenggot panjang terus bisa nafsin, gak mungkin. Dan nah kalau ini Kiai, ulama zaman sekarang ini dan zaman dulu itu apa bedanya dalam, apalagi zaman dulu dalam bentuk negara itu kan peran ulama tuh besar sekali. Kalau dibandingkan dengan sekarang. Sebenarnya gak ada bedanya, ulama yang memahami agama.
Allah berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Harus ada sekelompok orang, nggak semuanya harus jadi Dirut Telkomsel, nggak harus semua jadi DPR, nggak semua jadi TNI Polri, jangan. Harus ada satu ya sekelompok orang yang khusus yatafaqahu fid din, mendalami, memahami agama. Maka nanti orang itu disebut faqih atau fuqaha, kalau orang banyak jamaknya fuqaha, faqih, ulama lah. Kalau kitanya kiai di sini lah. Harus ada itu, harus ada. Nah, fuqaha ini nggak gampang, menjadi faqih ini nggak gampang. Betul-betul memahami tafsir, betul-betul memahami hadis. Hadis ada berapa macam, mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Belum dari sisi riwayatnya, sahih, hasan, dhaif. Dhaifnya ada maqtu, munqati, muallal, mursal. Ya Allah, gak sembarangan. Belum nanti masalah ijma, qauli, sukuti, qiyas ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, syiari, khitabi, ikna'i. Gak gampang menjadi fuqaha, itu gak gampang. Jadi betul-betul atau minimal kalau sekarang ya pesantren 5 tahun lah baru lumayan. Itu baru lumayan tuh. Berarti berapa banyak yang instan? Nah ya itulah. Baru namanya faqih. Kata-kata ulama di Quran hanya tidak untuk, sebenarnya kata ulama di Quran tidak untuk ahli agama. Malah ahli sains ya. Inna masyaallah min ibadul ulama itu ayat itu datangnya setelah menceritakan turunnya air dari langit, tumbuh-tumbuhan, menjadikan tumbuh-tumbuhan berkembang, bermacam-macamnya binatang, bermacam-macamnya gunung. Kemudian innama yakhsyallaha min ibadul ulama, orang yang paham dengan alam semesta ini. Jadi ulama di Quran bukan ahli agama sebenarnya di Quran. Yang di Quran dimaksud ahli agama itu yatafaqahu fid din. Tafaqquh, yang paham agama. Baik, lalu bagaimana ulama dan NU merespon tantangan dakwah digital saat ini yang semakin kompleks ya? Sebenarnya kita paham ya, kita tahu persis kebutuhan tantangan sekarang. Hanya kita masih mengejar ketinggalan, ya maklumlah kita dari basic pesantren tradisional kalau NU itu. Kenapa? Karena dulu ketika Belanda menguasai pusat-pusat peradaban perkotaan, kiai-kiai menyelamatkan akidah dan akhlak, lari ke kampung-kampung, di sana mendalami agama. Nah, yang di kota orang Islamnya ini hanya memelihara jangan sampai pegawai-pegawai Belanda murtad yang Islam. Jadi pegawai-pegawai Belanda yang kerja di Belanda di kantor-kantor jangan sampai murtad lah. Dipelihara Islamnya. Tapi nggak ada pendalaman, hanya melihara jangan sampai murtad. Maka itu Islam kota namanya. Kalau yang pendalaman Islam, tafaqquh fid din, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam, filsafat, tarikh, akhlak di pesantren yang di desa-desa. Yang di kota ini hanya sekedar menjaga. Ya penting sih, saya akui penting dan peranannya besar. Organisasi yang lahir di kota itu peran besar menjaga imannya orang-orang kota. Tapi di sana tidak ada pendalaman. Tafaqquh fid din tidak ada. Tafaqquh fid din artinya di desa-desa itu, di pesantren. Walaupun sekarang sih sudah pesantren di kota juga banyak yang di. Kalau tantangan bagi ulama-ulama saat ini gimana terhadap generasi milenial? Ya harus mengikuti perkembangan milenial sekarang. Nah, Mas Anto nih. Ya. Mas Anto, bagaimana Telkomsel menjangkau segmen generasi milenial untuk membangun generasi bangsa yang berkomitmen Indonesia yang tinggi? Generasi muda buat Telkomsel adalah, karena kita entitas bisnis begitu ya, adalah masa depannya Telkomsel. Kita menggarap sangat serius. Connectivity yang kita sediakan, paket-paket yang kita sediakan sangat menggarap milenial muda. Dan nyambung apa yang disampaikan oleh Kiai Said tadi, kan perjuangannya berbeda-beda ya. Kalau tadi fakih itu perjuangannya mendalami agama, kami di Telkomsel mendalami bagaimana memfasilitasi para fakih itu bisa menyebarkan kebaikan dengan cara yang paling baik dan paling sesuai dengan para milenial. Jadi kita memang ladang perjuangannya masing-masing tapi saling mendukung ya Kiai. Ada gak sih tantangan digital sendiri untuk membedakan, oh ini mesti gimana nih? Nah itu ada tantangannya gak sih? Nah, mungkin itu kaitannya dengan gini ya. Memang dunia digital kan terbuka sekali, sangat terbuka, sangat sulit bagi kita untuk membatasi konten yang tadi dibilang oleh Mbak. Ada negatif, ada positif. Tapi Telkomsel selalu berusaha, kita selalu berusaha
terbuka kepada semua ajakan kebaikan. Tadi Kiai sampaikan dakwah itu pasti adalah tentang kebaikan. Bagaimana Telkomsel bisa mendukung dakwah itu dengan keahliannya Telkomsel, yaitu digitalisasi, menyampaikan secara digital. Tentu saja kami dan tetap selalu kedaulatan seperti itu ya. Betul, tentu saja kami selalu mendorong yang arah dakwahnya adalah kebaikan. Dan karena kita di Indonesia, ya pasti yang mendukung keindonesiaan. Pasti itu. Baik, dan sebagai bagian dari unit usaha Telkom Group memanggul amanat kebangsaan yang tidak ringan tentunya. Bagaimana Telkomsel berkontribusi untuk menjaga digital territory dan mencetak digital talent nih untuk masa depan? Pastikan Telkomsel ini mempunyai peranan yang besar nih untuk memvital generasi-generasi kita. Ya. Buat Telkomsel sendiri, kita menyediakan sarananya ya. Kita punya network yang luas untuk membuat para milenial maupun para pendakwah tadi, pendakwah kebaikan itu tadi untuk bisa mendakwahkan kepada para milenial itu pasti. Kemudian kita juga punya program-program untuk membangun talent-talent digital di Indonesia. Kita punya program NextDev, kita ada program Indonesia Next. Ini dalam rangka kita membuat milenial Indonesia itu menjadi berdaya secara digital sehingga bisa mempunyai digital sovereignty lah di Indonesia itu, kedaulatan digital. Ini sangat penting karena apa? Karena kalau kita punya kedaulatan digital, kita bisa memanfaatkan aset digital kita ini untuk mendakwahkan kebaikan. Sekali lagi tujuan utamanya adalah sebetulnya itu. Baik, lalu kalau menghadapi tantangan dakwah digital seperti saat ini nih Mas, dan tantangan komitmen keindonesiaan yang apalagi sekarang banyak sekali milenial yang itu menjadi sorotan dan menjadi topik utama di media sosial. Apa Telkomsel punya standar untuk konten-konten digital dan dai-dainya? Ya, insya Allah hari ini kita kerjasama NU Channel dengan Majelis Telkomsel Taqwa. Di Majelis Telkomsel Taqwa kita terbuka sekali untuk mengundang pendakwah-pendakwah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendakwahkan kebaikan dan keindonesiaan. Jadi seperti tadi Kiai Sagil sampaikan, dakwah itu pasti kebaikan isinya. Jadi kalau isinya bukan kebaikan, ya mohon maaf. Mungkin jangan memanfaatkan Telkomsel di tempat lain saja, begitulah kurang lebih. Ya, komitmennya jelas itu ya. Dan komen. 15 sahabat yang lalu sudah ada warning Pak. Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullim ba'da dzalika zanim. Kamu jangan sekali-kali mendengarkan berita-berita bohong yang mengadu domba, fitnah, manna'in lil khairi mencegah kebaikan, mu'tadin menimbulkan permusuhan, athim menjerumuskan kita ke dalam dosa besar. Sudah ada Qur'annya itu. Jangan sekali-kali kamu terpengaruh, terprovokasi oleh hoax atau hate speech dan adu domba dan sebagainya. Komitmen Telkomsel jelas ya? Iya. Insya Allah. Insya Allah. Boleh tepuk tangan untuk Telkomsel, luar biasa. Dan terakhir, bagaimana strategi ke depan membangun kolaborasi Telkomsel dengan ulama dan dai-dai yang ramah, damai dan toleran untuk mengisi kanal digital Telkomsel? Ya, jadi di Telkomsel sendiri kita adalah Majelis Telkomsel Taqwa. Majelis Telkomsel Taqwa secara rutin kita mengadakan pengajian-pengajian dakwah-dakwah. Tentu saja kita bekerja sama seperti contohnya dengan PBNU begitu untuk memastikan bahwa yang disampaikan adalah kebaikan dan keindonesiaan. Jadi kita sangat tidak, bagi saya begitu ya, keterbukaan is keterbukaan tapi bukan berarti bablas tanpa batas begitu ya. Keterbukaan tetap harus dalam koridor keindonesiaan dan kebangsaan. Luar biasa. Jadi terakhir ada pesan mungkin untuk Telkomsel nih, gimana komitmen? Udah terakhir ini. Masih boleh? Silakan. Saya langsung ada begini. Kalau Pak Kiai masih. Silakan. Ya. Tadi ayat Quran yang dibaca oleh Qori tadi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Di dalam Quran tidak ada secara eksplisit terminologi umat Islam. Ayo silakan baca Quran. Silakan baca Quran dari awal sampai akhir. Gak ada kata umat Islam, gak ada. Yang ada ummatan wasaton. Saya jadikan kamu Muhammad dan pengikutmu umat yang moderat. Umat yang mampu ditakun syuhadalan nas, mampu bermain, berperan dalam situasi apapun. Gimana caranya? Menggabungkan antara teks, Quran, hadis, dan akal. Menggabung antara agama dan budaya.
Bagaimana antara nilai-nilai ilahiyah yang dari langit, yang sakral dengan hal-hal profan yang bersifat manusiawi. Itu wasatiyah itu namanya. Sejak dulu itu. Imam Syafi'i, Imam Asy'ari, Imam Ghazali, itu tokoh-tokoh yang telah memberikan garis-garis prinsip bagaimana membangun umatan wasato. Umat yang tidak terlalu tekstual, nanti jumud, sempit. Ya kalau hanya jumud. Ya itu tadi teroris jadinya. Atau terlalu liberal. Akal saja, Quran hadis nggak dilihat. Pokoknya budaya saja, kecerdasan saja, itu pun bahaya. Jadi pesan Quran, kita ini dijadikan umat Muhammad umatan wasaton, umat yang moderat. Nggak ada istilah umat Islam. Silakan baca Quran, nggak ada umat Islam itu. Yang ada umatan wasaton. Ya memang umatan wasaton diharapkan adalah umat Islam, umat yang berperan, yang mampu membangun peradaban. Jadi menggabungkan antara nilai-nilai ilahiyah dengan hal-hal profan yang duniawi. Kalau bahasa Arabnya antara akidah, syariah, dan thaqafah hadarah. Bahasa Arabnya itu. Akidah teologi, akidah ritual ibadat dari langit. Thaqafah kemajuan scientific, culture, religi, humanity. Hadarah welfare. Itu kalau bisa menggabungkan antara dua-duanya, antara agama dan peradaban ini, namanya mutamaddin, madaniyah, madani, tamadun, Madinah. Negaranya Madinah namanya. Nah, Nabi Muhammad gak pernah mengatakan negara Islam. Negara Madinah. Gak pernah mengatakan saya membangun negara Islam. Tidak. Negara Madinah. Negara yang adil, beragama, berbudaya, adil, di mata hukum sama. Penduduknya Muslim pendatang, Muslim pribumi, dan non-Muslim 3 suku. Dari Yahudi besar sekali jumlahnya. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. 3 suku non-Muslim hidup bersama-sama Muslim di Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi, semua sama di mata hukum. Subhanallah, luar biasa keilmuan beliau. Boleh tepuk tangan hadirin sampai terkesima semua ya. Ilmunya luar biasa. Baik, terima kasih Kiai atas terakhir. Oh, terakhir. Pesan Nabi Muhammad selalu dibaca oleh khotib-khotib Jumat. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, beda suku, beda budaya. Satu aja yang harus kita anggap musuh, yang melanggar hukum.